melanjutkan pemberitaan firman. Setelah itu saat teduh selesai, naik persembahan. Mama, Ibu, siapa lagi? Mama, saya cari. Ibu Yuliana persembahan. Persembahannya pundinya ada 2, satu untuk kas, satu untuk PGI. PGI untuk negara Nigeria, 2 pundi ya dijalankan dengan menyanyi. Setelah itu dipersilakan persembahan pujian angklung. Ibu perhatikan itu karena PPA naik bersamaan dengan Ibu Berta dengan Ibu Yohana. Ibu Yohana belum ada ya? Kalau Ibu Yohana nggak ada, siapa yang ganti ya? Hah? Ya. Oh ada itu Ibu Agus. Kalau nggak ada Ibu Anu. Setelah itu, setelah persembahan ajakan bertindak itu sudah pendeta semua sampai di nyanyian syukur. Ibu Rati kembali. Sudah selesai, ya. Nah, kita ulang ya. Ibu Rati di ini. Mulai yang pertama ya, ucapan selamat datang. Nanti dengan kisah blessing. Kisah blessing, doa syafaatnya kisah blessing. Doa syafaat kisah blessing. Hah? Yang kisah jatuh. Mama Muti. Oh, Beatrix. Bukan. Oh iya, Beatrix Rati. Kisah Beatrix, doa syafaatnya Rati. Ya, sudah doa syafaatnya, amin. Duduk. Ya. Jadi yang di sini Ibu Martina dengan Ibu Rati. Oh, udah ada Oma Yohana. Oma Yohana nanti ini ya. Membawa pundi sama Oma Berta. Sama Tante Berta. Iya. Nanti kalau persembahan itu dikasih, jangan bicara dulu sebelum berdiri di sini. Di sini nanti berdiri saja ya. Ibu Berta dengan dengan Oma Yohana di sini. Maju bersamaan. PPA, Tante Berta dengan Tante Yohana dengan Ibu Yuliana bersamaan maju. Kalau sudah seni semua berdiri baru bicara ya. Baru ngomong. Jangan ngomong dulu kalau nggak ada orang di sini. Ya, itu dia selesai bacakan itunya. Ada doanya toh. Doa, baru masuk menyanyi, baru kasih itu pundinya. Enggak, setelah menyanyi dia. Enggak ada lagi doa. Langsung tutup. Ayo mulai. Mulai ya. Katina. Vera. Ada sudah. Katina sama Rati di sini Kak. Bukan. Prosesi jangan dulu duduk. Tasnya aja disimpan di situ. Tasnya di sana. Rati di situ dek. Taruh tasnya di situ dek sama Katina. Saya belum pakai baju. Oma mau pakai tutup kepala nggak Oma? Ada saya Oma.
boleh. Nggak ada. Fer, Sampai pundi. tadi aku cari yang di print, belum. Rati pakai stola. Jangan lama-lama. PPA. Terus yang 3 orang itu. Mama Muti, Mama Amel. Kecuali yang kisah 3 orang. Belum ada liturgi. Siapa yang belum dapat liturgi? Oma. Oma sini tasnya Oma. Oma nanti duduk di sana ya. Mana si Amel suruh Amel, lu itu dong Bapak Amel lagunya lagi kurang. Ku berserah kepada Allahku. Di WA. Iya, 3 kisah. Udah biar 1 lagu udah 3. Gimana? Jadi 4 lagu kan? Iya. Itu jadi kan? Iya. Tuh, jadi 1 lagu lagi. Terus itu yang instrumen maksudnya sayang cerita 3 orang Iya. itu sudah NKB 128, NKB 128. salah satunya. Atau kamu ganti-ganti yang mana? Kan 4 lagu itu. Udah Sudah kita nyanyi dulu nih NKB 128. Sudah ya? Yang masuk itu Katina, Ibu Rati, Arioni, Nining. Siapa lagi satu yang menyanyi ya? Foni. Oh, Foni. Foni belum ada. Foni belum datang. Ya udah. Ibu-ibu kalau udah siap kasih kode ya. Ibu Ripka, kalau udah siap di luar kasih kode ya. Ya, biar saya nggak buru-buru. Iya. Iya. Biar nggak ngos-ngosan. Punya aku. Susun dulu anunya. Oh, masih lama jadi ini dulu. Alkitabnya. Ibu Berni, Kakak Berni dulu, baru pendeta, baru Yulita, baru Ibu, iya Ibu Din. Nah, sudah persembahan, baru ada kisah terakhir. Udah bener, pinter deh. Iya, sampai di Tante Berta. Kasih pegang aja semua stolanya. Hah? Iya sampai itu Tante Berta. Iya. Sini Rati sana. Sini Rati satu. Rati. Udah, cukup nih. Mana Pak Pendeta punya? Vera, sudah Vera? Oh iya. Iya ini saja. Vera ready? Oh Vera turun. Oh Ada. Mulai ya? Dek.
Macet, nggak ada orang datang. Rati sudah? Rati lagi. Vera sudah belum? Oh, nggak ada Vera situ. Oh, dia turun tadi. Ya. Udah jalan aja. Siap ya? Shalom. Jawab dong. Shalom. Shalom. Selamat sore dan selamat datang Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena atas perkenanannya kita dapat hadir beribadah. Videonya jangan dulu. Videonya jangan dulu. Ya. Ayo Kak. Kita dapat hadir di ibadah Hari Doa Sedunia tahun 2026. Yang tadi saja Raka Yang pembukaan. dipersiapkan Yang gambar oleh bendera negara Nigeria. Dengan tema Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam ibadah. Adapun susunan acara di ibadah Hari Doa Sedunia hari ini, pertama pembukaan yang sedang berlangsung akan dilanjutkan dengan pembacaan latar belakang sejarah dan budaya Nigeria. Dan yang kedua, ibadah yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Rizal Butulinggi. Dan yang terakhir, Ramatama. Langsung aja. Ya. Bacakan langsung yang Baiklah, saya akan membacakan latar belakang sejarah dan budaya Nigeria. Nigeria terletak Videonya, di Raka. pesisir di PM aja ya tadi. Hah? PM aja ya. PM aja ya. Ya, baca. Iya. Iya. PM Iya. saja ya. Iya. Sampai selesai Biar. itu. Hari Doa Sedunia sudah latar belakang. Ini. Ini. Hari Doa Di Sedunia. sini, Iya sampai di sini. Iya. Kami merefleksikan tema ini secara bersama-sama dari konteks pengalaman kami sebagai perempuan Kristen Nigeria. Kami berharap dapat menginspirasi perempuan-perempuan di seluruh dunia untuk bersatu dan berdoa sebagai satu umat. Ketika kita mempercaya Allah sebagai pemikul beban kita menjadi satu tubuh di dalam Kristus, menerima dan membawa kelegaan bagi dunia. Mari kita masuk dalam ibadah. Kepada yang bertugas disilahkan. Gantian, tuh Rati. Shalom, Ya, Shalom. Shalom, selamat datang saudara-saudari terkasih dalam perhimpunan umat dari berbagai komunitas di seluruh penjuru dunia. Langsung menyanyi kok saya. Langsung nyanyi, proses. Doa Iya. PM aja, PM terus nyanyi. perlu saya persilakan lagi untuk Enggak ada, langsung saja itu. Undang berdiri. Saya persilahkan jemaat untuk berdiri, kita menyanyi Hai Puji namanya. Tidak usah membacakan PKC-nya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita nyanyikan pujian Hai Puji namanya. Hai Puji namanya. Iya, prosesi.
pakai kok mic. Nih. Namanya. Yulita langsung ke mimbar. Yulita. Yulita ke mimbar. Ya, coba mau. Poni, ada. Duduk. Persilakan ku duduk sayang Rati. Duduk. Rati, nanti minta tolong deh kalau sudah menyanyi persilakan duduk. Oh, oke Kak. Silakan duduk udah. Iya. Raka pembacaan Alkitab. Suaranya sayang. Suaranya Bapak. Tes. Ya. Pembacaan Alkitab Matius 11 ayat 28 sampai 30. Oke, pre-memori ya. Dengan menyanyi juga oke Mi. Sampai menyanyi ya. Ya. Sudah menyanyi duduk. Diganti Ibu itu Mama Muti. Ya. Ya. Mama Muti. Siap-siap Ibu Ripka. Langsung ini Seth. Udah. Mama Muti ya, pre-memori. Nah Ibu Ripka ya. Sudah tahu Mita? Seterusnya Mito. Nah Ibu Ripka. Oke, nah Ibu Ripka, Kisah Beatrix, siap-siap Rati doa syafaatnya. Nah Kisah Beatrix, pada hari itu menyadari bahwa saya tidak sendirian dalam pergumulan saya. Rati, doa syafaatnya. Doa syafaatnya sayang. Nah berdiri Rati, bacain doa syafaatnya. Ya, pemimpin sampai di amin. Di pemimpin itu semua kan nanti ada semua jemaat. Nah setelah jemaat Ibu Ripka tetap di atas, setelah itu duduk. Dipersilakan duduk. Enggak usah dipersilakan, duduk aja. Iya kalau sudah amin, Ibu Ripka duduk diganti dengan itu siapa? Krisna Ningsi. Apa sayang? Ini ada di situ. Iya nanti dikasih di sana. Ada 2. Iya. Gantian. Jatuh, Kisah Jatuh, siap-siap itu Mama Muti, Mama Meta. Mama Amel, Yulita. Kisah Jatuh. Setelah Kisah Jatuh selesai doa syafaatnya. Doa syafaatnya Jatuh.
Nah, setelah itu duduk diganti oleh Amin, diganti oleh ini Diana. Nah, Diana ganti doa syafaatnya nanti Mama Muti yang bacain doa syafaatnya. Oke, setelah itu selesai blessing. Setelah blessing, naik berdiri doa syafaatnya blessing. Sudah toh? Amin. Setelah itu masuk pelayanan firman Pak Pendeta. Sudah selesai itu sayang. Ajak. Setelah ini persembahan. Persembahan pundi oleh Ibu Yuliana. Persembahan Ibu Yuliana. Kalau selesai saat teduh ya, Pak Pendeta selesai saat teduh, persembahan. Setelah itu pujian angklung. Oke, setelah pujian nanti kalau persembahan berdiri Mama Anu, berdiri juga PPA dengan Tante Berta, dengan Tante Yohana. Macet jalanan. Pundi? Hah? Foni? Foni kalau nggak datang diganti siapa ya? Ibu Eci mungkin bisa ya? Ibu Eci minta tolong ya kalau nggak ada itu ya, kantor Ria ya? Iya. Sudah? Sudah persembahannya? Persembahan Tante Berta dengan Nano. Sudah ya? Nah, setelah itu pujian angklung, setelah angklung kembali ke Pak Pendeta. Sampai di penutup dan berkat. Nyanyian syukur dibawakan kembali oleh Ibu Rati. Ibadah selesai. Nanti Ibu Rati bilang ibadah selesai, segenap pengurus mengucapkan selamat dan lain-lain. Sudah selesai. Kembali ke Ibu Martina. Ya? Ya, oke. Selesai sudah itu. Kita doa di depan situ aja doanya. Suaranya dikasih gede-gede. Saudara kita dari Tindakan telah mengindahkan. Oh, boleh. Bisa juga ini langsung ini saja. Saya undang untuk kita berdiri. Saudara kita bisa juga ini. Saudara kita dari tim Negeria telah ini baru bacakan. Mari saya undang. Ini kan setelah sini. Ya baru. Saya undang berdiri kita menyanyi Hai Puji namanya. Enggak usah dibilang pakai PKJ sekian. Langsung saja ini judulnya. Ya. Sama dengan kalau nyanyian syukur itu tetap berdiri kalau nyanyian syukur berdiri ya. Ya, prosesi turun, nyanyian syukur ingat ya, prosesi turun. PPA ingat. Nah, ya. Kakak Berni ingat, nyanyian syukur, prosesi turun. Itu nyanyian syukur, prosesi turun. Nah, ingat kok. Nanti kok enggak kasih turun Pak Pendeta. Nggak ada. Ya. Nggak ada jika tersambutan di beketot, nggak mau tersambutan. Iya.
akan gora-gora tongkol. Ya udah, Mana ini anunya kakak? gini aja, gini aja. Demikian pada hari ini nih sebelum kita masuk di dalam doa syukur, ya saya memberi kesempatan kepada Ibu Lucy untuk Ini kan sudah nih, terima kasih ngambil bagian yang tadi doa syukur. Oh ini, sebelum ini. ya sebelum Sini. ya sebelum ini sebelum Iya. masuk dalam Mama Gian. ah Baru saya baru lagi. Pokoknya kalau orang naik mobil nggak bisa. Nggak bisa kalau naik mobil. nggak bisa. Iya. Saya naik motor itu cing. Nah. Kalau tadi saya mau sama Yeni kan dia kenapa? Udah, nanti kok sama Marcel, nanti kok sama saja itu. Ini udah makan. Saya naik motor saja karena saya jam 4 latihan.
Ibu-ibu yang angklung, kita latihan sebentar aja bisa? Iya, ayo kita maju dulu. Sambil nunggu temennya yang macet. Ini musiknya udah ada di sini, gimana Pak Anwar lagi? Ayo. Kita latihan sebentar aja. Ini sambil nunggu temennya yang macet, daripada buang waktu. Ayo, ayo, ayo. Ayo kita sebentar aja latihan. Pak Anwar kemana lagi? Kok kayak Jarji. Kayak perempuan gipsi yang peramal. Hah, separohnya pemain angklung. Pak, ini udah berdiri di depan semua mau latihan, Bapak di mana? Iya. Ngurusin tripod.
Temponya 103. Siap ya? Pak, donya agak ini salah musik. Do. Itu donya yang satunya Pak. Yang ini. Coba ini yang tadi bunyinya enggak ya? Apa? Apanya sol? Oh. Tasik ya? Tasik, sol. Hah? Lagu kedua.
Udah. Mana? Di jalan kan. Kalau udah berdoa udah nggak bisa diganti. Mighty Father, I believe. Do you believe? Yes, I believe. You created heaven and earth. Do you believe? Yes, I believe. I believe in Jesus Christ. Do you believe? Yes, I believe. Everlasting Son of God. Do you believe? Yes, I believe. Oh, yes, I believe in the Father and the Son and the Holy Spirit. Yes, I believe. Oh, yes, I believe in the Father and the Son and the Holy Spirit. Yes, I believe. He walked in the Father's heart. Do you believe? Yes, I believe. And through him all things were made. Do you believe? Yes, I believe. He it was who saved us all. Do you believe? Yes, I believe. From heaven he came to earth. Do you believe? Yes, I believe. Oh, yes, I believe in the Father and the Son and the Holy Spirit. Yes, I believe. Oh, yes, I believe in the Father and the Son and the Holy Spirit. Yes, I believe. All the Virgin Mary born, do you believe? Yes, I believe. By the Spirit was made flesh, do you believe? Yes, I believe. So that death was crucified, do you believe? Yes, I believe. And he rose up from the dead, do you believe? Yes, I believe. Oh, yes, I believe in the Father and the Son and the Holy Spirit. Yes, I believe. Oh, yes, I believe in the Father and the Son and the Holy Spirit. Yes, I believe. He ascended into heaven. Do
Selamat sore Indo-Indoku yang cantik. Selamat sore Pak Pendeta, ada Opa juga di luar. Sebelum ibadah hari doa sedunia kita mulai, mohon Indo-Indoku yang cantik di depan masih kosong tempat duduk, agar apabila kita memuji Tuhan suara kita bisa menyatu. Di depan masih banyak yang kosong. Ibu Pendeta masih kosong. Shalom. Selamat datang, selamat sore Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya kita dapat hadir di ibadah Hari Doa Sedunia tahun 2026 yang dipersiapkan oleh negara Nigeria. Adapun tema hari ini yaitu aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari kita siapkan hati untuk masuk ke dalam ibadah. Namun sebelumnya adapun susunan acara ibadah Hari Doa Sedunia sore hari ini. Pertama, pembukaan yang sedang berjalan dan dilanjutkan pembacaan latar belakang sejarah dan budaya Nigeria. Dan yang kedua, ibadah yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Rizal Butulinggi. Dan yang terakhir, Ramah Tamah. Nigeria, mohon ditampilkan di slide. Nigeria terletak di pesisir barat Afrika dan memiliki kondisi geografis yang sangat beragam. Mencakup sekitar 910.770 km bujur sangkar daratan dan 853 km garis pantai. Bentang alamnya yang kaya menyediakan ruang luas untuk kegiatan pertanian, industri, dan perdagangan. Nigeria juga dianugerahi sumber daya alam yang melimpah, termasuk minyak bumi, gas alam, serta berbagai mineral padat. Dengan populasi lebih dari 211 juta jiwa, Nigeria merupakan negara terdapat di Afrika dan ketujuh terpadat di dunia. Keberagaman ini terbentuk dari lebih dari 250 kelompok etnis yang masing-masing menyumbangkan kekayaan budaya bagi identitas nasional Nigeria. 3 kelompok etnis terbesar adalah Hausa, Fulani, Yoruba, dan Igbo. Kelompok Hausa, Fulani terutama mendiami wilayah utara Yoruba, terkonsentrasi di wilayah barat daya, dan Igbo berada di wilayah tenggara. Selain itu, Nigeria juga dihuni oleh berbagai kelompok etnis lain seperti Ijau, Tiv, Kanuri, Nupe, Itsekiri, Efik, dan banyak lagi, masing-masing dengan bahasa, adat istiadat, dan struktur sosial yang khas. Sejarah Nigeria merupakan jalinan panjang peradaban kuno, migrasi yang beragam, dan pengaruh kolonial. Jauh sebelum batas-batas negara modern ditetapkan, wilayah ini telah menjadi rumah bagi masyarakat maju yang meninggalkan jejak penting dalam lanskap budaya Nigeria hingga hari ini. Agama memainkan peran yang sangat signifikan dalam membentuk kehidupan sosial dan budaya Nigeria. Negara ini dikenal dengan keberagaman agama yang hidup berdampingan dan memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat.
Saat ini, Nigeria berada dalam siklus pembaruan dan pengharapan yang terus berlanjut. Negara ini menghadapi berbagai tantangan seperti perubahan iklim, kebutuhan, diversifikasi ekonomi, dan ketimpangan sosial. Namun, Nigeria juga memiliki populasi muda yang dinamis yang mendorong inovasi di bidang teknologi, seni, dan bisnis. Kebangkitan kembali lagu kebangsaan asli pada tahun 2024 menjadi simbol keterhubungan ulang dengan nilai-nilai dasar persatuan dalam keberagaman. Sepanjang setiap musim perjalanannya, Nigeria menunjukkan kapasitas yang luar biasa untuk bangkit dan beradaptasi sambil tetap memelihara mimpi akan sebuah bangsa yang bersatu, sejahtera, dan damai. Hari Doa Sedunia di Nigeria. Gerakan Hari Doa Sedunia di Nigeria menjadi kesaksian kuat akan persatuan dan ketangguhan perempuan Kristen lintas denominasi. Diperkenalkan pada tahun 1961. WDP Nigeria terus bertumbuh dan menjadi wadah kerjasama ekumenis serta solidaritas spiritualnya. Sejak awal, Hari Doa Sedunia di Nigeria telah menjadi ruang untuk menyuarakan dan menanggapi berbagai isu sosial, politik, keagamaan, dan ekonomi yang memengaruhi keluarga serta komunitas. Pada Agustus 2017, dalam pertemuan internasional di Brasil, Nigeria dipilih sebagai komite penulis untuk Hari Doa Sedunia 2026 dengan tema Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datanglah. Matius 11 ayat 28. Undangan ini menjadi momen penuh anugerah, mengingat pada saat itu Komite Hari Doa Sedunia Nigeria masih berada pada tahap awal pengorganisasian nasional. Di tengah keterbatasan dan tantangan organisasi, mereka dipercaya untuk mengemban tanggung jawab besar ini. Sejak saat itu, Komite Hari Doa Sedunia Nigeria terus berkembang dengan membangun struktur zona di berbagai wilayah. Perayaan Hari Doa Sedunia kini dilaksanakan di tingkat nasional, negara bagian, hingga gereja-gereja lokal di seluruh Nigeria menjadi tanda hidup dari iman, ketekunan, dan pengharapan yang terus menyala. Program ini mengajak semua orang untuk datang mendekat kepada Allah dan menemukan kelegaan di dalamnya. Ketika kita sungguh-sungguh percaya dan menaruh iman kepada Allah, beban kita menjadi ringan dan kita menemukan kelegaan. Program ini ditulis oleh sekelompok perempuan Kristen ekumenis dari Nigeria sebagai respons terhadap tema Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datanglah. Kami merefleksikan tema ini secara bersama-sama dari konteks pengalaman kami sebagai perempuan Kristen Nigeria. Kami berharap dapat menginspirasi perempuan-perempuan di seluruh dunia untuk bersatu dan berdoa sebagai satu umat. Ketika mempercayai Allah sebagai pemikul beban kita, kita menjadi satu tubuh di dalam Kristus, menerima dan membawa kelegaan bagi dunia. Demikianlah latar belakang sejarah budaya Nigeria. Mari kita masuk dalam ibadah. Kepada yang bertugas disilakan. Shalom. Selamat datang saudara-saudari terkasih dalam perhimpunan umat dari berbagai komunitas di seluruh penjuru dunia. Kita berhimpun untuk mengangkat suara kita bersama, bersatu dalam doa dan karya nyata. Tema kita, Aku akan memberi kelegaan kepadamu, datanglah.
diambil dari Injil Matius 11 ayat 28. Tema ini merupakan undangan penuh kasih dari Yesus kepada semua orang yang letih lesu dan berbeban berat. Oleh karena itu, marilah kita datang apa adanya, bawalah segala beban yang menekan hati agar kita memperoleh kelegaan dan perhentian. Perempuan-perempuan Kristen dari Nigeria berseru kepada kita, mengundang kita untuk datang dan menemukan kelegaan bagi jiwa-jiwa kita. Dalam ibadah yang kita rayakan bersama, kiranya kita saling menanggung beban dan memperoleh kekuatan yang diperbarui dalam kesatuan. Kiranya setiap kita menemukan rasa memiliki di tempat ini karena kita dipersatukan dalam pelukan kasih Kristus. Mari kita berdoa. Ya Allah yang menanggung segala beban kami datang menghadap hadirat-Mu dengan pujian dan penyembahan. Engkaulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Di dalam Engkau kami hidup, bergerak, dan ada. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, berdoa agar Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tolonglah kami untuk membuka hati terhadap roh yang Engkau lepaskan kepada kami, dan kehadirat-Mu memenuhi tempat ini sepenuhnya. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudari-saudara kita dari tim HDS Nigeria telah dengan indah mengolah kembali lirik lagu yang sangat kita kasihi ini, menghidupkannya dengan cara yang relevan dengan situasi kita saat ini. Mari kita menyanyikannya bersama sebagai tanggapan atas undangannya yang abadi untuk datang dan menemukan perhentian bagi jiwa kita yang lesu. Mari saya undang bangkit berdiri dan kita nyanyikan pujian Hai Puji Namanya. Silakan duduk. Pembacaan Alkitab Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kita menundukkan hati dan pikiran pada perkataan Yesus dalam Injil. Matius 11 ayat 28 sampai 30 sebagai undangan kasih dari Allah. Marilah kepadaku
hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk itu enak dan bebanku pun ringan. Respon pembacaan firman, mari datang kepada Yesus, hai kamu yang letih lesu. Ini kami datang. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat. Kini kami datang. Allah akan memberi kelegaan kepadamu. Allah akan memberikan kelegaan bagi kita. Pikulah kuk yang ditawarkan Yesus, kuk itu mudah dan bebannya ringan. Kami menerima kuk ini. Belajarlah dari Dia yang lemah lembut dan rendah hati. Kami hadir di sini untuk belajar. Jiwamu akan beroleh kelegaan. Segala puji dan syukur bagi Allah. Mari kita menyanyi dari GKJ 362, Aku milikmu Yesus Tuhan. Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu, ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak beserta-Mu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu dengan-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Katakan kepada orang di kiri kanan bahwa Sang Juru Selamat adalah seorang sahabat. Ia menawarkan bahunya, bersandarlah kepadanya dan engkau akan menemukan kelegaan. Kisah-kisah dan doa-doa. Saudari dan saudara terkasih dalam Kristus,
kini kita telah mendengar Yesus mengundang kita untuk datang membawa beban kita dan menemukan kelegaan bagi jiwa-jiwa kita. Oleh karena itu, marilah kita membuka hati kita sekarang untuk mendengarkan 3 kisah dari saudari-saudari kita dari Nigeria. Kesaksian-kesaksian ini mencerminkan pengalaman mereka dan menggambarkan pergumulan yang dihadapi banyak orang di seluruh dunia. Kisah-kisah ini bukan dimaksudkan untuk menimbulkan keputusasaan. Sebaliknya, mereka menunjukkan bagaimana Allah memberikan kelegaan bahkan dalam situasi yang paling sulit. Kiranya Roh Kudus berbicara melalui kesaksian-kesaksian ini, menginspirasi kita untuk mengangkat suara dalam doa bersama semua yang memikul beban berat di seluruh dunia. Kita adalah satu tubuh dalam Kristus. Ketika satu anggota menderita, kita semua ikut menderita. Tetapi ketika satu anggota menemukan kelegaan dalam Yesus, kita semua dapat bersuka cita. Allah yang mengundang kita untuk datang dan beroleh kelegaan adalah Allah yang sama yang akan menggunakan kisah-kisah ini untuk mendorong kita pada doa yang penuh kuasa dan kesetiaan menyatukan kita di seluruh benua dalam kasih dan harapan. Shalom. Nama saya Beatrice. Saya menjadi janda pada usia 28 tahun. Ketika suami saya tewas dalam bentrokan antara komunitas. Pada waktu saya kehilangan dia, saya kehilangan lebih dari sekedar pasangan hidup. Saya juga kehilangan tempat saya dalam masyarakat. Tiba-tiba saya sendirian dengan 3 anak kecil menghadapi dunia yang seolah menutup diri dari saya. Pergumulan yang saya hadapi sebagai seorang janda di Nigeria sangatlah berat. Kemiskinan menghantam kami dengan keras. Saya kehilangan sumber penghasilan utama kami dan berjuang mencari pekerjaan sebagai ibu tunggal. Mertua saya yang saya kira akan mendukung kami malah memperlakukan saya dengan curiga dan mencoba merebut sedikit harta yang ditinggalkan suami saya. Ada hari-hari ketika saya tidak tahu bagaimana memberi makan anak saya atau membayar biaya sekolah mereka. Namun di saat-saat tergelap dalam hidup saya menemukan kekuatan dalam iman saya. Dan dalam komunitas janda-janda lainnya, saya menghadiri sebuah program pendukung yang diselenggarakan oleh gereja setempat. Meminta janda 50 untuk hadir, tetapi ratusan yang datang. Pada hari itu, saya menyadari bahwa saya tidak sendirian dalam pergumulan saya. Demikianlah kisah ini. Mohon maaf kalau sedikit emosi membacakannya karena sedikit bepih dengan kehidupan.
Mari kita doa syafaat tentang kisah Beatrice. Menanggapi kisah Beatrice, marilah kita berdoa. Allah yang penuh kasih, kami tahu Engkau melihat kami. Engkau melihat diskriminasi yang dihadapi begitu banyak orang perempuan, janda, kelompok minoritas, dan orang miskin. Beberapa bekerja keras hingga kelelahan di pabrik, ladang, dan rumah, sementara yang lain tidak dapat menemukan pekerjaan untuk memberi makan keluarga mereka. Allah yang penuh rahmat, campur tanganlah bagi kami semua. Terima kasih Allah yang penuh rahmat atas ketangguhan dan kecerdikan semua orang tanpa setia atas dosa. Pernyatakanlah inspirasi daripada mereka dan gerakkanlah kami untuk membangun dunia yang lebih baik. Yesus yang penuh kasih, Engkau menyambut orang-orang yang tertindas dan mengangkat mereka yang terinjak-injak. Lakukanlah kiranya hal yang sama bagi semua yang menderita hari ini di bawah sistem yang menindas. Berikan kami kekuatan untuk terus mempercayai-Mu meskipun beban terasa terlalu berat untuk ditanggung. Allah yang Maha Kuasa, kami telah menyaksikan tangan-Mu bekerja sebelumnya. Engkau membelah laut merah bagi umat-Mu. Sekarang belahlah lautan ketidakadilan yang menenggelamkan begitu banyak orang di seluruh dunia. Berbicaralah kepada hati para pemimpin dimanapun, agar mereka memerintah dengan keadilan dan kasih. Gerakan hati komunitas agar mengubah sikap dan tindakan mereka terhadap semua yang terpinggirkan. Terima kasih. Dengarlah doa kami, berilah kekuatan bagi yang tertindas, bimbing para pemimpin agar berlaku adil, dan gunakan kami menjadi berkat bagi sesama. Penuhi kami dengan Roh Kudus dan tuntunlah kami dalam kasih-Mu. Amin. Amin. Shalom. Nama saya Jato, seorang ibu Kristen yang tinggal di Nigeria Utara. Setiap hari ketika saya mengantar putri saya yang berusia 14 tahun, Amina, ke sekolah, hati saya terasa sesak karena khawatir. Usia Amina sama dengan usia Leah Saribu ketika dia diambil dari sekolahnya di Dapci yang hanya beberapa jam dari sini. Kisah Leah menghantui saya. Seorang gadis muda yang teguh dalam imannya, menolak menyangkal Kristus meski menghadapi penawanan. Sudah 8 tahun sejak Boko Haram mengambilnya, dan dia masih tetap menjadi tawanan mereka. Setiap kali saya memandang Amina, saya tidak bisa menahan diri untuk berpikir, bagaimana jika itu dia? Hidup di bawah bayang-bayang penganiayaan agama tidaklah mudah. Ada daerah di mana orang Kristen dibunuh hanya karena iman mereka. Tetapi oleh kasih karunia Tuhan, kami terus hidup berdampingan dengan tetangga Muslim kami. Keadaannya tidak sama di setiap tempat. Di Yoruba, di wilayah Barat Daya, orang Kristen dan Muslim hidup bersama seperti keluarga. Seringkali saya bertanya-tanya, apa yang dipanggil iman saya untuk saya lakukan di hadapan penganiayaan agama? Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi musuh kita dan mendoakan mereka yang menganiaya kita. Itu tidak mudah, percayalah. Beberapa hari ketika saya mendengar serangan lain atau penculikan lain, saya merasakan amarah muncul di hati.
Tetapi kemudian saya teringat, menjadi seorang Kristen berarti meneladani Kristus. Bagaimana kita merasakan keringanan itu? Hanya oleh kasih Kristus, kasih karunia Kristus Allah. Kita dipanggil untuk mengasihi sesama, bahkan mereka yang berniat jahat kepada kita. Ini tidak mudah. Tetapi kasih karunia Allah selalu menolong kita menghadapi setiap tantangan. Setiap pagi saya berdoa bersama Aminah sebelum ia pergi ke sekolah, mengingatkannya akan perkataan Yesus. Di dunia ini kamu akan mengalami kesusahan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Kekuatan kita bukan dari hidup yang mudah, tetapi dari keyakinan bahwa Kristus selalu menyertai kita dalam setiap kesulitan. Di tengah penganiayaan, kita hidupkan iman dengan kasih dan pengampunan sebagai kesaksian kuasa Kristus dalam hidup kita. Kisah Leah mengingatkan kita akan harga dari iman ini. Namun, kisah itu juga menunjukkan kekuatannya. Di Damaturu, sebuah komunitas Kristen kecil masih berkumpul untuk berdoa agar Leah kembali. Harapan mereka, iman mereka yang teguh menginspirasi saya untuk terus percaya, terus mengasihi dan terus hidup berdampingan dengan semua tetangga saya, baik Muslim ataupun Kristen. Setiap hari saat Aminah berangkat ke sekolah, saya berdoa bukan hanya untuk keselamatannya, tetapi juga untuk hatinya. Saya berdoa agar tetap teguh dalam iman, sekaligus memiliki kasih untuk melihat gambar Allah dalam setiap orang tanpa memandang perbedaan iman. Di sanalah kita menemukan ketenangan dalam Tuhan, bukan melalui kebencian atau intoleransi, melainkan dengan membiarkan kasih Kristus mengalir melalui hidup kita. Ini adalah pilihan dan penyerahan diri setiap hari. Saat kita memilih kasih, beban pun menjadi ringan. Dan di dalam Tuhan kita menemukan perhentian sejati. Untuk menanggapi kisah jatuh, mari kita berdoa. Ya Allah, bagi mereka yang teraniaya dan pelindung orang beriman, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang berat, tergerak oleh kisah Leah dan ketakutan para ibu yang setiap hari mengirim anak-anak mereka ke sekolah di tengah ancaman kekerasan. Tuhan Yesus, kuatkan dan hiburkanlah Leah, Saharibu, serta semua yang menderita karena iman mereka. Berikanlah mereka keteguhan dan ajarlah kami untuk tetap setia dan berani dalam setiap tantangan. Roh Kudus, lindungilah mereka yang terusir karena kekerasan. Naungi mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan tuntun mereka menuju keselamatan serta harapan yang baru. Kami berseru melawan ekstremisme yang menebar ketakutan dan kekerasan. Hiburlah mereka seperti jatuh
yang hidup dalam takut kehilangan orang tercinta. Tunjukkanlah nilai kehidupan manusia dan jalan menuju perdamaian. Ubah hati para pelaku dan tuntun mereka menuju rekonsiliasi. Amin. Shalom. Nama saya Blessing dan saya telah tinggal di Lagos sepanjang hidup saya. Selama bertahun-tahun saya menyaksikan Nigeria berubah, namun bukan seperti yang kami impikan. Kami bermimpi tentang kemajuan, tentang masa depan yang lebih baik bagi anak-anak kami. Namun kenyataannya, bangsa kami justru semakin tenggelam dalam kemiskinan dan keputusasaan. Tuhan, dengarkanlah ratapan kami, kuatkanlah kami, dan tuntunlah Nigeria menuju keadilan, kedamaian, dan harapan baru. Pemerintah tampaknya lebih memikirkan diri sendiri daripada kami. Gaji bagi sebagian besar orang tidak cukup untuk hidup, sementara segelintir orang mendapatkan kekayaan besar. Sebuah karung beras yang adalah makanan pokok sekarang menjadi barang mewah bagi banyak keluarga. Anak-anak muda kami cerdas dan penuh potensi, sulit menemukan pekerjaan. Beberapa jatuh ke dalam keputusasaan. Terlalu banyak yang bunuh diri, sementara yang lain terjerumus ke kriminalitas penculikan, perampokan, atau prostitusi karena putus asa. Setiap hari saya menyaksikan dampak hal ini pada pikiran dan semangat kami. Rasanya seolah kami terperangkap dalam siklus kekecewaan. Kami sudah begitu sering dikecewakan, sehingga ketika hal baik datang, kami takut untuk mempercayainya. Inilah keadaan Nigeria sekarang. Kami berhenti percaya bahwa segala sesuatunya bisa menjadi lebih baik. Ini adalah siklus yang saling menjerat. Kemiskinan memengaruhi kesehatan mental kami, dan kesehatan mental yang terganggu membuat sulit keluar dari kemiskinan. Kami adalah bangsa yang kaya akan sumber daya, tetapi miskin dalam kepemimpinan dan harapan. Tetapi bahkan di tengah keputusasaan ini, saya melihat secercah cahaya. Saya memikirkan tetangga saya, Grace. Dia kehilangan pekerjaannya dan suaminya pada tahun yang sama. Dia memiliki banyak alasan untuk menyerah, tetapi sebaliknya, dia memulai bisnis yang kecil yang menjual sabun buatan sendiri. Itu tidak banyak, tetapi menyimpan makanan di mejanya dan anak-anaknya di sekolah. Grace sering berkata kepadaku, Blessing, kita bukan sekedar bertahan, kita hidup oleh iman. Kata-katanya mengingatkanku pada apa yang dikatakan Alkitab. Orang-orang yang direndahkan akan diangkat. Karena itu kami terus melangkah, terus percaya bahwa suatu hari badai ini akan berlalu. Kami terus percaya bahwa Tuhan akan membuka pintu lain bagi kami. Kami tetap bermimpi dan bekerja menuju masa depan yang lebih baik. Ini tidak mudah, tetapi kami berpegang pada iman kami. Iman itulah yang mendorong kami melangkah menuju terang di ujung terowongan. Inilah kesaksianku, bahwa bahkan di tengah pergumulan kami melihat bukti kesetiaan Tuhan. Kami mungkin terbeban, tetapi kami tidak hancur. Kami terus bekerja, terus berharap, dan terus berdoa bagi Nigeria seperti yang kami yakini
bisa terwujud. Terima kasih. Menanggapi kisah blessing, mari kita berdoa. Allah yang kudus, pemberi kehidupan dan pemelihara segala ciptaan, kami mengucap syukur dan memuji Engkau atas semua orang yang terus melangkah maju, meski berada dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Teruslah menguatkan dan menghibur semua orang yang letih karena beban kehidupan. Ya Tuhan, Engkau mengetahui kemiskinan yang melanda banyak negeri. Anak-anak yang pergi tidur dalam keadaan lapar, keluarga-keluarga berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kami mengingat bahwa Engkau adalah Yehova Jireh, Sang Penyedia yang agung, dan kami berseru memohon penyertaan-Mu. Itu kesempatan dan lembutkanlah hati mereka yang mampu menopang. Kami mengangkat ke hadapan-Mu semua orang yang hidup dengan pergumulan kesehatan mental, yang sering diperberat oleh kemiskinan, tekanan hidup, dan kesulitan sehari-hari. Ketika kondisi ekonomi yang memburuk dan nilai uang semakin menurun, kami melihat semakin banyak saudari dan saudara kami jatuh ke dalam keputusasaan. Hiburkanlah mereka yang bergumul dengan pikiran untuk mengakhiri hidup, dan nyatakanlah bahwa hidup mereka sangat berharga dan tak ternilai di mata-Mu. Kami juga berdoa bersama mereka yang menghadapi berbagai persoalan kesehatan lainnya. Secara khusus, kami mengingat beban penyakit malaria yang masih melanda dunia kami. Dan kami memohon pengelolaan lingkungan yang lebih baik serta pelayanan kesehatan yang memadai untuk melawan ancaman yang terus berlanjut ini. Allah yang kekal, kami mengingat mereka yang menghadapi beban usia lanjut di tengah masyarakat yang belum siap merawat para lansia. Bagi mereka yang tidak dapat mempersiapkan masa tua karena kesulitan ekonomi, kami memohon penyertaan dan pemeliharaan-Mu, serta solusi-solusi yang kreatif dan penuh hikmat. Tuntunlah kami untuk membangun masyarakat yang menghormati, menghargai, dan merawat kebijaksanaan serta kebutuhan generasi yang lebih tua. Kami berdoa seluruh keluarga komunitas yang bergumul hadapi tekanan hidup. Ketika stres dan kesulitan membuat kami sulit saling menopang, ingatlah kami akan dan kasih-Mu yang tak berkesudahan. Tolong kami untuk meneruskan anugerah kepada sesama. Tuhan Yesus, Engkau memanggil kami untuk datang dengan semua beban yang membebani kami. Inilah mereka. Ringankan beban ini dan bantu kami untuk menyerahkan kekhawatiran kami kepadamu. Roh Kudus, jadilah penghibur kami di saat-saat kesusahan. Ketika kami tidak dapat melihat jalan ke depan, jadilah pemandu kami. Berilah kami iman untuk terus bergerak maju, bahkan ketika jalan itu tampak mustahil. Bantu kami untuk menjadi terang bagi orang lain, berbagi harapan dan mengulurkan tangan membantu di mana kami bisa. Kami percaya pada kasih-Mu, tenaga kami, dan janji-Mu. Kuatkan kami. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk cerita dari 3 sahabat ibu dari Nigeria
Ibu Beatrix dan sahabat-sahabat yang lain membuka mata kami bahwa betapa kondisi mereka dalam satu keadaan yang sangat membutuhkan untuk Tuhan ambil bagian dan menopang kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami datang bersama dengan ibu-ibu di Jemaat Keramat di dalam doa hari doa sedunia saat ini untuk berdoa bagi mereka. Dan bahwa terlepas dari kehidupan ibu-ibu di Nigeria pun terjadi dalam kehidupan kami ibu-ibu yang ada di sini dan dimanapun. Karena itu Tuhan, kami diajak oleh kebenaran firman-Mu yang menjadi tema dalam doa hari sedunia. Tuhan, berbicaralah kiranya firman-Mu sungguh meneguhkan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon pertolongan Roh Kudus. Amin. Bacaan tadi sudah dibacakan, saya ulangi di ayat 11, Matius pasal ayat 28, Matius pasal 11 ayat 28. Firman Tuhan demikian, Tuhan Yesus, ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan temanya, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Datanglah. Saya lihat di tema HDS, Hari Doa Sedunia, dalam bahasa Inggris. I will give you rest, come. Kuku bisa-bisa sih aku baca dah kok teh. Saya akan memberi, give you rest, istirahat atau kelegaan. Datanglah. Menarik Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, ini menjadi satu jawaban atas kondisi yang sangat mengerikan. Bisa ditampilkan Raka, terlepas dari 3 cerita sahabat kita tadi, Beatrix, Jato, dan terakhir Blessing. Ini saya menulis di awal, ini mungkin perempuan Nigeria yang di balik senyumannya itu, tapi ada raut wajah yang tekanan yang besar ya. Di balik senyumnya itu ada harapan, ada beban, dan karena itu dia penuh harapan. Dan saya menulis di situ, Nigeria berduka. Dari tahun, saya cari data di Google tadi, dari tahun 2018 ada 55.000 orang terbunuh karena ada 3 kelompok radikal yang ada di Nigeria hari ini, yang kemudian menjadi penyebab juga sahabat Beatrix kehilangan suami dan juga sahabat Jato. Nah, ini ada tangisan di sana. Dan ini infonya jelas ya, ini berita nasional dari tahun 2018 ada 55.000 orang Kristen meninggal, terbunuh, tewas. Ini sangat mengerikan. Bisa dilanjut. Ini data-data yang ada. Catatan yang saya dapat tadi di tahun 2021 saja sampai 2022 ada 7.600 orang Kristen dibunuh, itu di berita ANCN. Kemudian tahun 2023 sampai 2024 ada 3.100 orang Kristen. Tahun 2025 sampai bulan Agustus saja, ini data yang dari Agustus sampai 2026 tidak tahu berapa.
ada 7.000 orang Kristen dilaporkan tewas, bayangkan. Dan kebanyakan itu perempuan. Lalu saya dapat info tadi bahwa ternyata anak-anak perempuan yang sekolah di pesantren-pesantren itu justru mengalami satu perbudakan di sana dan mereka ditawan. Jadi tidak hanya orang Kristen, ini yang dicatat ini untuk orang Kristen saja. Ribuan, ada 55.000, tapi ternyata di kelompok yang tidak sekelompok dengan mereka, yang Islam radikal itu, mereka juga membantai sesamanya. Bayangkan, luar biasa. Jadi cerita tadi bahwa di bagian-bagian di Nigeria itu orang Kristen berdampingan luar biasa dengan penuh kasih dengan Muslim, tapi di berbagai daerah yang lain hidup menakutkan. Nah, bahwa di balik kehidupan yang indah yang menjadi tujuan kita bersama, ternyata menyimpan bagi perempuan-perempuan di Nigeria, menyimpan kesedihan yang amat mengerikan. Sekali lagi, ini konteksnya Nigeria hari ini. Semua orang mengharapkan hidup yang bahagia, semua kita mengharapkan senyum yang manis, semua kita mengharapkan berjuang bersama bagaimana kehidupan itu lebih baik. Tapi sekali lagi, ribuan, puluhan ribu, jutaan bahkan, kemudian perempuan-perempuan di Nigeria mengalami satu tindakan penindasan, ketidakbebasan yang sangat mengerikan. Sekali lagi, saya tidak kemudian membuat imun kita turun ya dengan data-data itu, tapi mau membuka mata bahwa ternyata seperti ceritanya Blessing, bahwa ternyata tidak hanya saya yang mengalami, bahwa saya tertolong dengan satu program gereja yang menerima 50 janda untuk mau dibantu, ya Mama Eki ya. Tapi ternyata ada ratusan orang yang datang, bahwa ternyata terlalu banyak orang yang mungkin bagi saya hanya menderita seorang diri. Mungkin di antara kita bergumul bahwa jangan-jangan cuma saya yang bermasalah, saya yang menderita, saya yang kesulitan. Tapi ternyata ketika ruang itu dibuka untuk membantu, ternyata ada ratusan orang yang memiliki kondisi yang sama atau bahkan lebih dari saya. Dan justru ini yang membuat Blessing menyadari bahwa ternyata bukan cuma saya yang berada dalam situasi yang sulit, masih banyak yang lain. Dan sekali lagi, kita tidak lagi, sekalipun kita difokuskan untuk berdoa syafaat bagi ibu-ibu, perempuan-perempuan, anak-anak yang ada di Nigeria hari ini, tapi jangan salah bahwa kemungkinan besar perempuan-perempuan Nigeria itu ada juga di antara kita. Dan apa yang dibutuhkan ini, di balik senyum itu ada harapan tentang kebebasan. Perempuan di Nigeria mengalami tindakan kekerasan, lalu mengalami krisis kemanusiaan. Bahkan saya ambil satu video tadi tapi lupa dibagikan, bagaimana makan pun mereka pakai mangkok dengan mungkin 10-20 orang, bayangkan. Makan ubi, makan mie, semangkok dengan puluhan orang, kadang ada yang cuma dapat kuah-kuahnya. Saya teringat waktu kuliah ya, kadang kami berapa orang makan 2 bungkus super mie. Saya ingat, tapi bukan soal itu, saya melihat luar biasa bahwa Indonesia kemudian hari ini bergumul tentang kemiskinan dan lain sebagainya, tapi lebih parah lagi saudara-saudara kita yang ada di Nigeria. Dan ini harapan. Saya menggambarkan cewek Nigeria ini, perempuan Nigeria ini, di balik senyumnya sekali lagi ada harapan bagaimana rakyat kami, bagaimana bangsa kami keluar dari belenggu penindasan, kebijakan yang hanya memihak bagi orang-orang besar. Ibu-ibu bagaimana diberikan hak sebagai perempuan yang merdeka, tidak lagi diperbudak, itu harapan. Dan ini kerinduan kita bersama. Dan karena itu kita melihatnya dari apa yang Yesus mau katakan. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya di tengah-tengah banyak
orang percaya di abad pertama itu sudah mengalami penderitaan, penganiayaan karena iman kepada Yesus. Ada 3 bagian penting yang disampaikan oleh Yesus. Marilah kepadaku semua yang letih lesu. Pertama adalah marilah kepadaku. Ini juga kemudian menjadi bacaan kami di ibadah pengerja gereja hari Rabu yang lalu. Marilah, dalam bahasa Yunani deute, artinya perintah. Ini bukan ajakan, sekedar ajakan Tuhan Yesus, marilah. Tapi ini perintah yang impresif, perintah yang tegas. Marilah. Jadi tidak sekedar menjadi ajakan, tapi perintah yang sangat tegas dari Tuhan Yesus bahwa marilah. Misalnya kalau ibu komandan ini, ya kalau tentara pokoknya siap, mau tidak siap pokoknya siap. Dan ini yang Yesus sebenarnya harapkan. Marilah kepadaku, marilah, deute. Bukan sekedar ajakan biasa, tetapi undangan penuh otoritas dari Yesus. Dan makna teologisnya adalah Yesus berbicara dengan otoritas ilahi. Nah papayan tongan atau na tegaskan tongan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menegaskan bahwa marilah, datanglah. Ini bukan pilihan. Tapi kalau boleh dikata ini adalah, boleh dikata ini kalau tentara sekali lagi paksaan. Pokoknya kesinilah, mendekatlah, marilah. Ini perintah. Ia tidak menunjukkan atau menunjuk ke jalan lain, tetapi mengundang orang datang langsung kepadanya. Dan ini menunjukkan kristologi tinggi dalam Injil Matius, di mana mau menegaskan pernyataan ini bahwa Yesus adalah pusat keselamatan, tidak ada yang lain. Dan saya kira ini sekali lagi ajakan menjadi perenungan bagi perempuan dan seluruh masyarakat Nigeria hari ini, khususnya bagi yang memahami tentang Injil Yesus, bahwa ternyata memang pemerintah tidak bisa diharapkan sampai hari ini. Bahkan kalau kita nonton berita hari ini, Trump sudah mengancam sesudah Iran di sana, beberapa lagi yang mendukung teroris, kalau pemerintah Nigeria tidak bisa menghentikan kelompok-kelompok radikal hari ini, maka jangan salahkan pasukan Amerika akan turun. Bayangkan, ini mungkin di satu sisi kita jengkel sama Amerika yang seolah bertindak seperti polisi dunia, tapi kita bersyukur mereka ada, bahwa ya mereka sudah berjanji dengan Israel, dimanapun teroris ada kami pasti turun kalau negaranya tidak mampu, tidak sanggup untuk tangani. Ini pidato langsung Trump hari ini tentang kondisi Nigeria, bahwa memang terjadi kekerasan di sana yang luar biasa, pembantaian, sampai kemudian satu negara intervensi negara yang lain. Kalau pemerintah Nigeria hari ini tidak mampu menangani kekerasan terhadap orang Kristen secara khusus dan bagi perempuan secara khusus, jangan salahkan, kami akan turun untuk menghentikannya. Nah, ini satu keadaan hari ini. Dan bagi orang Nigeria, sahabat-sahabat kita di sana mau diperhadapkan pada ternyata kadang kebijakan tidak mampu untuk kemudian memberikan kelegaan. Kekuatan pribadi tidak bisa karena ada kekuatan yang lebih besar, misalnya gerakan. Kekayaan apalagi, bahwa Nigeria saat ini terjerat kemiskinan yang sangat dalam. Tidak bisa mengandalkan kekayaan, tidak bisa mengandalkan kekuatan, tidak bisa mengandalkan satu kebijakan hari ini, karena kebijakan tidak adil atau berpihak kepada yang justru lebih kuat atau penguasa. Dan ini luar biasa Yesus, marilah. Lalu kemudian dia meneruskan, marilah kepadaku dalam bahasa Yunani prosme. Pros berarti datang, mendekat, dengan relasi pribadi. Bahwa tidak sekedar saya percaya Tuhan Yesus, saya sudah ngaku percaya kepada Tuhan Yesus, KTP saya, surat keterangan saya, pribadi saya, agamanya Kristen dan percaya Yesus. Tapi ternyata Yesus mengatakan di sini, marilah, perintah marilah kepadaku, lebih pada relasi pribadi keintiman dengan Tuhan Yesus. Tidak sekedar percaya di mulut, tetapi dinyatakan dalam tindakan secara total. Saya siap mendekat kepada Yesus apapun resikonya. Bahwa ternyata memang ya percaya kepada Yesus pun tidak lantas kemudian tidak menghilangkan beban-beban itu, tapi memberikan kekuatan, kelegaan kepada kita.
Keselamatan dalam kekristenan bukan terutama sistem agama, tetapi hubungan pribadi dengan Kristus. Kita tahu, ibu-ibu yang sama dikasihi Tuhan, di Nigeria itu terjadi kebangkitan rohani, ibadah yang luar biasa, semangat. Kalau kita melihat puji-pujian orang Nigeria itu luar biasa. Mereka semangat luar biasa, mereka melakukan pujian dengan luar biasa. Tapi yang dibutuhkan oleh Tuhan adalah sekali lagi relasi yang intim. Tidak sekedar rutinitas agama formal, tetapi di balik agama itu adalah Tuhan menginginkan kita ada hubungan yang sangat akrab, ada hubungan pribadi dengan Kristus, dan itu terbangun dengan doa-doa kita. Karena itu Yesus kan selalu katakan, ya kalau kamu berdoa masuklah ke kamarmu. Ya, berdoa, masuk ke kamar itu artinya bangunlah relasi pribadi dengan Tuhan. Doa tidak perlu dipertontonkan, tidak perlu diperkatakan bahwa kami rutin berdoa dan lain sebagainya, tapi biarlah itu menjadi relasi pribadi kita dengan Tuhan. Bahwa dalam kesaksian kepada kelompok yang lain atau keluarga yang lain itu juga penting, tapi pertama-tama adalah itu menjadi bagian dari relasi pribadi kita dengan Yesus. Itu tentang datanglah. Jadi datang kepada Yesus tidak sekedar datang, tetapi ada keintiman. Sekali lagi ada kerinduan, ada ketertarikan dengan Yesus. Dan bersama dengan Yesus, resiko itu ya kita akan berani menghadapinya dan itu tetap menjadi sukacita. Berikut adalah kepada siapa perintah itu disampaikan, marilah datanglah kepadaku. Dalam teks aslinya itu pantes kepada semua orang tanpa pengecualian. Jadi bukan hanya yang agama Kristen, tapi pernyataan Yesus, marilah kepadaku. Semua yang letih lesu itu semua adalah semua orang. Undangan keselamatan bersifat universal, semua orang yang datang kepada Kristus diterima. Kristus tidak pernah memilih-milih kelompok, tidak pernah memilih-milih warna kulit, tidak pernah memilih-milih status, tapi kerinduan Yesus bagi orang yang berada dalam satu keadaan, situasi, tekanan kehidupan, Yesus mengundangnya. Jadi Yesus itu Allah untuk semua orang, Allah semua, seluruh dunia, bukan Allah orang Kristen saja, tapi Yesus adalah Allah semua orang. Persoalannya adalah bagaimana dengan orang yang belum percaya, itu persoalannya orang, bukan persoalannya Tuhan Yesus. Tapi Yesus adalah Allah untuk semua orang. Yang letih lesu, semua orang yang letih lesu. Kopiau, bukan kopi Toraja. Kopiau yang letih lesu, bekerja sampai sangat lelah, tenaga habis. Itu kalau secara harafiah. Tapi ternyata di balik bekerja sampai lelah ini, tenaga habis, bukan itu yang dimaksud Tuhan Yesus. Ya, saya pernah komunikasi dengan seorang, wah tidak ada hari libur, capek. Saya bilang, iya bekerja memang capek. Dulu waktu belum bekerja kan cari pekerjaan, dikasih pekerjaan, ya. Siapa suruh bekerja. Tapi bukan itu yang dimaksud Tuhan Yesus, lelah karena sudah terlalu capek bekerja. Tapi ini menggambarkan manusia yang lelah secara rohani, karena pertama adalah banyak orang yang kemudian berusaha untuk mencari keselamatan dengan hukum. Misalnya orang Yahudi, kalau konteksnya Yesus bagi murid-murid, mereka sudah lelah karena apa? Karena harus memenuhi tuntutan hukum Taurat. Ya, hari Sabat tidak boleh ngapa-ngapain, cuci tangan, tidak cuci tangan juga dianggap najis, berbagai macam aturan. Ada 600 berapa hari dalam satu tahun? 365. Ya, itu di hukum Taurat itu, ada 365. Luar biasa. Setiap hari orang dituntut untuk hidup di bawah hukum Taurat. Dan orang letih, orang lelah.
Ditambah lagi dengan beban hidup tadi, pekerjaan, lalu pergumulan dosa, lalu banyak lagi beban masa lalu yang orang sering sebut sebagai kepahitan. Banyak orang yang lelah karena memikirkan bebannya, memikirkan tentang kepahitan hidupnya, tentang pergumulan-pergumulan masa lalu yang belum beres. Bahkan kemarin kami diskusi dengan Ibu Pendeta, banyak orang yang lelah karena tidak sanggup menerima kenyataan hidupnya. Bahwa saya sakit lambung, dia tidak terima. Karena itu apa saja digeso, apa saja dimakan, mau sambal mau apa. Karena dia tidak terima bahwa saya ini lambungku sudah parah, dimakan saja. Nanti sakit baru mengeluh, salahkan Tuhan. Banyak orang yang lelah, tidak menerima kenyataan hidup, bahwa ada kondisi saya seperti ini, dan karena itu saya harus bagaimana menerima keadaan itu, dan saya bisa berjalan mencari solusi, menemukan solusi apa yang saya harus lakukan. Ini kondisi-kondisi yang kemudian Yesus memanggil kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu, lalu kemudian berbeban berat. Berasal dari kata portiso, membebani, sesuatu yang membebani. Beban itu sudah lama dipikul dan masih terus dirasakan. Beban itu bisa berupa dosa, rasa bersalah, tuntutan agama yang legalistik di Matius 23 ayat 4. Banyak hal. Ya, sekali lagi bukan hanya hal-hal yang tidak baik menurut kita, tapi kadang aturan-aturan keagamaan di zaman Yahudi itu membuat murid-murid, membuat orang-orang penganut Yahudi sangat lelah, sangat letih. Dan karena itu Yesus mengatakan dengan lantang, spontan, akulah. Ya, akulah. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Marilah, mendekatlah. Dan ini menjadi berita yang luar biasa bagi kita di hari doa sedunia saat ini, di mana kita akan mendoakan bersama-sama dan sudah mendoakan sahabat-sahabat kita yang kemudian 3 perempuan tadi menjadi gambaran tentang kondisi real yang ada di sana. Aku akan memberikan kelegaan, yang berarti memberikan istirahat atau memberikan ketenangan jiwa. Ini berkaitan dengan konsep sahabat sejati. Yesus adalah sumber istirahat rohani bagi manusia. Bisa dibaca juga di Ibrani 4 ayat 9 sampai 10. Jadi Yesus memberikan istirahat dalam arti ketenangan jiwa. Bahwa ketenangan kita, sukacita hati itu hanya terjadi, mungkin terjadi ketika seseorang sangat dekat dengan Tuhan Yesus, atau dalam relasi yang intim dengan Tuhan Yesus. Dan salah satu yang mengalami hal ini adalah misalnya Rasul Paulus kan. Dia katakan, ya kalau aku hidup untuk Kristus, kalau mati pun itu adalah keuntungan. Mudah-mudahan kita sudah ada pada tingkat iman itu. Oke lah, saya jalani kehidupan dalam kebenaran, apapun yang terjadi, itu adalah hidupku bagi Kristus. Karena saya lakukan, saya jalani untuk Kristus. Toh kalau saya hadapi tantangan karena kebenaran itu, kebaikan itu, atau sekalipun saya harus menghadapi dengan kematian, kematianku adalah sebuah keuntungan. Saya bicara kemarin di Om Yakob Banne tentang kisah Polikarpus itu. Bagaimana ketika dia benar-benar menghidupi relasi dengan Tuhan Yesus, ketika diperhadapkan dengan singa-singa yang lapar di Roma dalam satu pertunjukan, dia disuruh untuk menyangkal imannya. Dia katakan tidak, bahwa sekalipun tubuhku habis dicabik-cabik oleh singa kelaparan, tapi saya yakinkan bahwa di setiap tubuh saya yang lepas itu ada nama Yesus. Ini luar biasa. Dan saya kira ini yang kemudian membuat perempuan-perempuan yang ada di Nigeria saat ini, mereka ditindas setiap hari kurang lebih 35 kalau di rata-rata mereka meninggal, tapi mereka tidak pernah surut dari iman mereka kepada Kristus. Dan saya kira ini kemudian menjadi satu perenungan kita hari ini, ibu-ibu yang ada di Keramat, bahwa kita tidak lepas dari pergumulan ya. Saya selalu katakan bahwa tidak ada orang yang tidak ada pergumulannya. Tidak ada ibu-ibu di sini yang tidak ada masalahnya, atau adakah di sini yang tidak bermasalah? Tidak ada bebannya. Ya, kalau ada berarti kita sudah hampir sama dengan malaikat ya. Tapi saya pastikan
setiap kita ini punya beban-beban, setiap kita ini punya masalah. Tapi apa yang kemudian membuat kita sanggup untuk melewati, apa yang membuat kita kuat, tidak lain adalah lagi relasi kita dengan Tuhan. Bahwa Yesus pernah berjanji kepada kita, sampai akhir zaman, aku akan menyertai kamu. Ya, aku akan menyertai kamu. Penyertaan Yesus selalu ada, sekalipun masalah itu tidak langsung diselesaikan atau dihilangkan oleh Tuhan Yesus. Tapi dia menjanjikan hal yang pasti bahwa aku akan menyertai kamu sampai kapanpun, sampai akhir zaman. Dan ini menjadi sumber kelegaan. Ini menjadi satu jaminan bagi kita anak-anak Tuhan. Dan juga dalam perenungan hari ini di minggu-minggu Prapaskah, sekali lagi jangan pernah berpikir keluargaku sudah selesai. Ya, keluarga kita tidak akan pernah selesai di dalam kasih Kristus. Roma 8, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Termasuk kematian sekalipun. Bahwa iman kita ya, ibu-ibu yang pasangannya sudah tidak ada, kan iman kita mengatakan bahwa mereka akan hidup walaupun ia sudah mati. Dalam arti ya jelas dalam iman kekristenan bahwa mereka tidak mati kekal, tapi bersama dengan Kristus dalam kebangkitannya. Itu sesuatu yang mungkin menjadi beban bagi ibu-ibu yang sudah kehilangan pasangan. Tapi percayalah Tuhan Yesus, aku ada bersama, aku ada memberikan kekuatan. Ya, dialah sumber penghiburan yang sejati bagi kita. Dunia tidak bisa memberikan. Tidak ada sesuatu yang bisa kita andalkan bahwa pengharapan saya di sini sudah cukup. Percayalah, ibu-ibu yang banyak tabungannya pun di sini, ya kalau hatinya tidak dekat dengan Yesus, akan selalu penuh dengan kekhawatiran. Bagaimana saya tidak punya pasangan lagi yang bisa mendampingi dan sebagainya. Ada banyak hal. Dan karena itulah pesan bagi saudara-saudara kita, ibu-ibu yang ada di Nigeria, sekaligus untuk kita ibu-ibu yang ada di Keramat, ya Yesus dengan mengatakan kita datang menyapa setiap ibu-ibu, marilah kepadaku. Dengan lembut suaranya mengatakan, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berat. Silakan direnungkan apa yang membuat kita letih hari ini, apa yang membuat kita berbeban berat hari ini, bagaimana kita mengalami kelegaan. Dengarlah suara Yesus yang lembut bagi kita, marilah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan ini menjadi bagian penutup tentang apa yang Yesus mau katakan di sini di Matius 11 ayat 28. Yesus berkata kepada setiap orang hari ini, ya jika hidupmu lelah, jika hatimu penuh beban, jika dosa menekan hidupmu dan banyak hal yang kemudian membuat kita letih lesu, datanglah kepadaku, karena hanya di dalam Yesus ada pengampunan, ada damai, ada kelegaan jiwa, ada kehidupan, ada keselamatan. Tuhan Yesus menolong ibu-ibu sekalian, belajarlah untuk mendengar suaranya dan datanglah kepadanya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita tunduk secara pribadi di hadapan Tuhan. Kita memberi telinga kita dan hati kita untuk mendengar suaranya yang lembut, menyebut nama kita masing-masing. Datanglah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini kami Tuhan, terima kasih untuk suaramu. Kiranya kami terus diberikan kepekaan untuk mendengarkan perkataan Kristus dalam setiap beban-beban yang kami alami atau tanggung. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
kita akan memberikan persembahan. Pundi akan dijalankan 2, pundi 1 untuk kas PWGT, pundi 2 untuk hari doa sedunia. Mari kita bawa persembahan kita, semoga mereka menjadi simbol komitmen kita untuk meringankan beban orang lain. Sambil pundi dijalankan, kita memuji Tuhan, jika padaku ditanyakan. Persembahan pujian angklung.
Tuhan dimuliakan lewat pujian angklung PWGT, dan ibu-ibu tetap semangat dalam memuji Tuhan. Sepanjang ibadah ini kita telah diajak untuk memahami beban-beban yang dipikul oleh saudara-saudari kita di Nigeria dan di berbagai belahan dunia. Kita telah berdoa bersama membawa semua pergumulan ini di hadapan Allah, Sang Pemikul beban sejati. Kini kita tiba pada satu momen yang mengajak kita melangkah ke dalam tindakan yang lahir dari doa. Moto Hari Doa Sedunia adalah doa yang berpengetahuan, tindakan yang dilandasi doa, yang mengingatkan kita bahwa doa tidak berhenti pada kata-kata, tetapi mendorong kita untuk bertindak demi transformasi dunia. Mari kita menanggapi panggilan ini bersama-sama, meneguhkan komitmen kita untuk menjadi tangan dan kaki Yesus Kristus di dunia yang merindukan pengharapan dan kelegaan, di mana kita dapat menemukan harapan kita di dunia yang terbebani, Kristus yang menanggung semua beban kita. Bagaimana kita menanggapi situasi yang penuh tantangan? Kita tetap tangguh, percaya bahwa badai akan berlalu. Di mana kita menaruh kepercayaan kita di masa-masa yang tidak pasti. Di dalam Tuhan, memberi kehidupan dan pemeliharaan segalanya. Apa yang hendaknya kita lakukan ketika orang-orang di sekitar kita lelah dan berbeban berat? Saling memikul beban satu sama lain, seperti Kristus menanggung beban kita. Saat kita maju, apa ajakan kita untuk bertindak? Untuk menghidupi doa kita melalui tindakan doa. Kiranya kita maju dengan kekuatan Kristus. Kita pergi dengan iman, harapan, dan kasih untuk menjadi terang di dunia. Mari berdiri. Melalui kisah-kisah yang telah kita dengar, kita telah menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kami, menawarkan kekuatan dan harapan bahkan di masa-masa yang paling sulit. Saat kita meninggalkan tempat ini, marilah kita ingat bahwa Tuhan mengundang kita untuk menjadi rekan kerja dalam mengangkat beban satu sama lain. Tuhan memanggil kita untuk menjadi teman yang mengingatkan orang lain tentang nilai mereka, komunitas yang mendukung yang rentan, suara-suara yang berbicara untuk mereka yang dianiaya, dan tangan yang menawarkan harapan bagi yang berjuang. Marilah kita berkolaborasi dengan Tuhan dalam membawa penghiburan dan keadilan bagi dunia kita. Sebagai tubuh Kristus, kita diberdayakan oleh Injil Yesus. Marilah kepadaku kamu semua yang lelah dan memikul beban berat, dan aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kepastian ini tidak hanya memberi kita kedamaian, tetapi juga mendorong kita untuk bertindak. Semoga kita maju sebagai perpanjangan hidup Kristus, membawa peristirahatan dan kelegaan Tuhan bagi semua yang kita temui. Dengan cara ini kita tidak hanya menemukan peristirahatan kita sendiri di dalam Tuhan, tetapi menjadi saluran peristirahatan ilahi bagi orang lain. Di dalam Hari Doa Sedunia ini, kita juga berjuang bersama dengan Gereja Toraja hari ini dalam peperangan melawan judi. Kita pergi, kita mendukung, kita doakan supaya Gereja Toraja tidak kalah dari tindakan judi atas nama budaya di Toraja. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
kita nyanyikan pujian, Ku berserah kepada Allahku. Berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar dan samudera, di taufan ku di dekat, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Pengurus Pusat PWGT mengucapkan selamat merayakan Hari Doa Sedunia 2026. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah ibadah Hari Doa Sedunia sore ini yang telah dipimpin oleh Bapak Pendeta Rizal Butulinggi. Tuhan Yesus memberkati dalam keluarga juga di dalam setiap tugas pelayanannya. Terima kasih juga kepada ibu-ibu yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan ini, kantoria dan organis, sound system dan multimedia. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya diberi kesempatan kepada Ibu Lucy untuk membawakan Gora-Gora. Disilahkan. Yes. Mohon maaf sebentar, mau belajar. Mohon kritikan atau masukannya, terutama dari Pak Pendeta nantinya, untuk menjadi bahan pelajaran buat saya.
bunga kadala kukua, salama si tamu mali, masake si bayolindo. Salama merampak laku kita mintu solanasang kombongan salona puang matua. Salama umpeng kilalai allo paska. Apa laku kua tabe ku padolo lamban siman ku bunga mati. Tabe laku tu manarang mak pasi patu tanah, tu pande mak pasi kadundu katonan. Keden ni katang palambiran angga katang maparan dewan juri sak burat maluten. Pakapakan na laku kua siman roko sulengka rara madatumi angga solanasang. Mintu komi kupe katabei silele komi kupe simani. Labendan pak tali bannu laturan nang pak songko peladaran. Ladi posulena tu gandang ladi posolonna tandilo. Kue tawe. Angga kita mintu to sang dunduan pindan to sang urusan gori-gori. Bilanda mau sina puang rapak-rapakna to tumampa rarata. Tanai umpeng kilalai India lo paska. Ia mo kula nanai mangka puang umpapayan pa akaborona. Anna diata anna mate. Anna malimbangun diong may to na allo mak pentalun. Bilanda dosa sia kasalana nenek to dolota Adam solahawa. Apa kurre sumangana. Na bilanda mangka modatu pasalirampa mendeme di kapadanganna. Umpama siropindan to digente kita lotong ulu. Ia mora pale banang siaran solapatu borongna tasipulung mauyun lanti allo totemo umpamisa kada ballo umpeng kilalai inde allo paska. Kue den nopa di paupa paraya di poparaya puang matua la urendeng ki rekke tampona limbong la umpalayan manda ki rekke sapanna minanga la umpamama ki diong kalimbuang boba lompa matindo ki dia diong matawai tang sore-sore. Anna din tontong masake mairi marudindin lalong daw te kuli na padang anta tontong mandas yang karan siendekan si pas sambayangan. Kurre sumangana langan puang matua sabak parayan nalangan to kumombong bulanta. Padam to kurre sumanga. Kritikannya tunggu di WA. Terima kasih semua atas kehadiran kita Bapak Ibu, Pak Pendeta dan semua yang bertugas pada sore hari ini. Selanjutnya kita masuk di acara Ramatama. Untuk itu mohon kesediaan Ibu Pendeta memimpin kita di dalam doa syukur. Silakan. Selamat merayakan Hari Doa Sedunia dan kiranya Tuhan menguatkan kita senantiasa. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kami kenal di dalam kasih Yesus, yang setia menguatkan, menopang kami di dalam kuasa Roh Kudus. Terima kasih bahwa pada malam hari ini kami telah bersama-sama sebagai PWGT-mu di Jemaat Keramat ini. Kami merayakan Hari Doa Sedunia bersama dengan sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami, ibu-ibu yang ada di Nigeria dengan pergumulannya yang luar biasa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik, terima kasih melalui pengurus PWGT di Jemaat Keramat, bidang spiritual, kami boleh bersama-sama masuk di dalam ibadah ini, menghayati akan kasih-Mu yang besar kepada kami semua, bahwa Engkau selalu memanggil kami untuk datang kepadamu. Itulah yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta melalui firman-Mu pada ibadah ini ya Tuhan. Mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang setia, mengasihi sungguh luar biasa kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan karena itu, karena kasih-Mu itu ya Tuhan, Engkau senantiasa memanggil kami
memanggil kami untuk datang kepadamu, untuk membawa beban dan keletihan yang kami rasakan. Bahkan juga untuk datang kepadamu, merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, ibu-ibu, perempuan-perempuan yang ada di Nigeria ya Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik. Biarlah kelegaan yang Engkau karuniakan kepada kami sungguh membawa kami untuk menjadi perempuan, wanita, ataupun ibu rumah tangga, istri, sahabat di tengah-tengah pelayanan, untuk senantiasa bertumbuh kuat di dekat-Mu ya Tuhan. Terus merasakan kelegaan yang daripadamu. Dan ketika kelegaan itu sudah menjadi milik kami, kami boleh memaknai kehadiran kami di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan karuniakan, di rumah tangga, di keluarga, di persekutuan ini seturut dengan kehendak-Mu saja. Bahkan terus berdoa, berbuat apa yang bisa kami buat untuk saudara-saudara kami di sana ya Tuhan, melalui pelayanan gereja di Indonesia. Terima kasih buat hamba-Mu Bapak Pendeta dan semua pelayan-pelayan-Mu yang sudah menyatakan pelayanan pada saat ini. Terima kasih buat pengurus yang senantiasa setia dalam mengkoordinir kami di dalam pelayanan-pelayanan gereja-Mu. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang baik. Setelah kami selesai di dalam ibadah ini, kami akan menikmati berkat-Mu yang juga disediakan oleh Persekutuan PWKT melalui ibu-ibu di Sukapura. Tuhan memberkati agar kami boleh tersegarkan, terkuatkan melalui berkat Tuhan ini. Dan berkati tangan-tangan yang sudah mengolahnya. Berkati persembahan yang melaluinya, berkat-Mu ini kami boleh mengalaminya. Dan juga biarlah melalui kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, kami senantiasa hadir untuk menjadi alat-Mu, di mana orang-orang yang mengalami kelelahan, mengalami pergumulan, mengalami penderitaan, juga dapat mengalami kelegaan melalui kehadiran kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan kembali ke tengah hidup dan kehidupan kami, pimpin dan sertai kami senantiasa. Dan berkati semua hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan ini, limpah kasih dan berkat sukacita senantiasa hadir di dalam kehidupan mereka semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sumber berkat dan kehidupan, kami sampaikan doa ini. Amin. Terima kasih. Demikianlah rangkaian ibadah Hari Doa Sedunia tahun 2026 sampai berjumpa di ibadah Hari Doa Sedunia tahun 2027. Kure semangat dan selamat menikmati berkat yang sudah tersedia. Yang bertugas di sana boleh kita berdoa dulu. Iya, doa dulu yang bertugas, setelah itu foto yang bertugas, ya. Foto yang bertugas nanti sama pendeta. Baru sudah itu ibu-ibu.